Orang yang hidup dengan hukum Taurat, seorang orang yang melakukan hukum Taurat akan hidup olehnya. Artinya apa? Dia akan dapatkan kehidupan yang kekal kalau dia bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan kebenarannya itulah yang diberikan kepada saudara saya waktu dia tergantung di atas kayu salib. That is our Savior. Bapa di surga, terima kasih. Hari yang Tuhan jadikan buat kami. Dan hari ini ada karena kasih karunia-Mu. Hari ini ada karena kemurahan-Mu buat kami. Kami syukuri ya Bapa. Dan khususnya saat yang indah kami boleh ada di sini. Kau hadir memberkati kami. Kau menjamah kami dengan kasih-Mu. Dan Kau memberkati kami dengan firman-Mu. Biar hari ini Tuhan lewat firman-Mu, kami boleh mengenal kehendak-Mu. Tapi lebih lagi kami boleh mengenal pribadi-Mu. Kami boleh mengenal kasih-Mu. Dan lewat firman-Mu hari ini, kami boleh melihat kasih karunia. We can see grace one more time, O Lord. Supaya kami tidak pernah kehilangan kekaguman kami. Kami terus bisa amazed of your grace. Terima kasih Bapa. Hari ini dalam kemurahan-Mu kami boleh mendapatkan bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan lewat firman-Mu buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara semua. Saja kita membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai 37. Saudara bawa Alkitab bahasa Indonesia, saya ajak untuk kita baca bersama-sama ayat-ayat firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ke-37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan." Saudara punya Alkitab bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Indonesia ini diperhalus, saudaraku, karena dalam bahasa Inggris pakai kata he was stripped from his clothes. Sampai bajunya pun diambil. Tetapi juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya dalam keadaan yang hampir mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, dia malah menjauh. Dia lewat di sisi jalan itu, dia lihat orang yang tergeletak, dia malah nyeberang jalan, menjauh daripada orang itu. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, berarti dia merawat orang itu sepanjang malam.
Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, jadi kalau ini kurang, 2 dinar ini kurang, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini? Imam, orang Lewi, orang Samaria? Menurut pendapatmu, Tuhan tanya kepada ahli Taurat ini, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, jawab ahli Taurat itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudara, saya percaya kalau saudara sudah cukup lama menjadi orang Kristen, saudara pasti pernah dengar kisah ini. Yang saudara-saudara di Alkitab selalu diberi judul orang Samaria yang murah hati atau orang Samaria yang baik hati. Dalam bahasa Inggris, judulnya adalah The Parable of Good Samaritans. Dan saudara-saudara, ini adalah perumpamaan dari Tuhan Yesus yang paling terkenal di seluruh dunia. Oke? Bahkan orang bukan Kristen pun tahu, saudaraku, perumpamaan ini sampai di beberapa negara, terutama negara Western. Ada yang namanya Good Samaritan's Law. Dibuatkan hukum, saudaraku, yang diberi judul nama hukum itu adalah Good Samaritan's Law, yang mengangkat dari kisah cerita ini. Very, very famous. Dan tentu, saudaraku, orang mengartikan kisah ini bermacam-macam. Ada yang berkata, inilah perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Kenapa, saudaraku? Karena terakhir Tuhan berkata kepada ahli Taurat itu, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian seperti apa? Seperti orang Samaria itu. Ada yang berkata, ini adalah perumpamaan Yesus mengajar tentang namanya social justice. Ini tentang saudaraku? Tentang sedekah, ya, tentang memberi kepada orang yang menderita. Dan macam-macam, saudara-saudara. Tetapi kalau kita mau mengerti makna daripada perumpamaan tentang orang Samaria ini, maka satu kuncinya, tidak bisa tidak. Kita harus lihat di dalam konteks. Dan apa konteksnya adalah dimulai dari ayat 25, yaitu percakapan Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat. Nah, kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-25, saudara, di situ kita bisa mulai. Mengapa Yesus sampai cerita perumpamaan ini? Tidak tiba-tiba Yesus ketemu dengan ahli Taurat, langsung cerita, aku mau cerita sama kamu ya. Ada seorang turun, itu cerita itu, saudaraku, adalah respon daripada Tuhan Yesus dari pertanyaan ahli Taurat ini. Jadi ada konteks percakapan di mana perumpamaan ini, saudaraku, Tuhan Yesus ceritakan. Nah, apa konteksnya? Ini penting sekali, saudaraku, supaya kita bisa ngerti sungguh-sungguh makna dari perumpamaan ini. Sudah baca 25 dikatakan ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan adalah, Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi saudara-saudara, pertanyaan adalah tentang hidup yang kekal. Dan saya mau beritahu kepada saudara-saudara, tidak banyak orang bertanya tentang hidup yang kekal. Yang sering ditanyakan adalah hidup yang sekarang. Yang sering ditanyakan adalah bagaimana aku bisa sukses dalam hidup ini. Bagaimana aku bisa berhasil, bagaimana aku bisa mendapatkan yang terbaik di dalam hidup ini. Orang jarang pikir tentang hidup yang kekal. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik. Tetapi saudara-saudara, di dalam setiap pertanyaan kita harus tahu ada 2 unsur. Yang satu namanya konten, yang kedua namanya intent. Seringkali konten pertanyaan yang baik tidak disertai, tidak berasal dari intent yang baik. Dan pertanyaan yang baik daripada ahli Taurat ini, saudaraku, ternyata didasari atau akarnya adalah intent, maksud yang tidak baik. Maksudnya adalah menguji, mencobai Tuhan Yesus. Mau menguji Tuhan Yesus, mau ngetes Tuhan Yesus. Dan saudaraku, adalah satu hal yang paling salah kalau kita mau mencoba ngetes Tuhan. I tell you, if you try to test God, it will backfire on you. Nah, Tuhan Yesus tanya, gimana aku bisa dapat yang kekal? Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah ketemu satu orang yang tanya pertanyaan yang sama. Yang tertulis dalam Injil Lukas. Kalau saudara baca dalam Lukas 18, itu yang kita sering sebut orang muda yang kaya. Saudara ingat itu? Pertanyaan sama persis, Guru,
Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan saudara, sekali lagi, it's a good content. The question is a good content, but coming from bad intent. Dan Tuhan kita, Dia yang tahu isi hati kita. Dia bukan hanya tahu isi pertanyaan kita, Dia tahu isi hati kita yang mempertanyakan pertanyaan itu. Dan saudara Tuhan Yesus kenal ahli Taurat ini, sebab Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan tidak jawab begini caranya. Ya. Tuhan jawab saudara dengan pertanyaan. Dia balik, tanya kepada ahli Taurat ini. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Kenapa Tuhan tanya tentang hukum Taurat? Sebab yang tanya adalah ahli Taurat. Tuhan berkata, kamu ahli Taurat ya? Kamu orang yang merasa tahu semua tentang Taurat, ahli di dalam Taurat, dan kamu bangga dengan pengetahuan makan Taurat. Sekarang coba, apa yang kamu ketahui tentang hukum Taurat? Orang ini langsung jawab, oh, hukum Taurat itu banyak, hukum Taurat itu panjang, ada 613 poin. Ya, 5 kitab Musa dari Kejadian sampai saudaraku dari Kejadian sampai kita Pentateuch ya, saudaraku, terutama dalam kitab Keluaran, Imamat, saudaraku, Bilangan sampai Ulangan, saudaraku, itu isi ada hukum Taurat di situ. Tapi kalau diringkas cuma jadi 2 perintah saja yang kita sering sebut the greatest commandment, amanat agung. Perintah yang terutama. Maaf, perintah yang terutama, bukan amanat agung, perintah yang terutama. Yaitu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan kebudimu, yang pertama. Dan yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat mengutip, saudaraku, kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-5, untuk perintah yang pertama, dan perintah yang kedua dia kutip dari kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Dan saudaraku, 2 perintah ini sebenarnya mewakili atau juga saudaraku menjadi inti daripada 10 perintah Allah yang Tuhan tulis dengan jarinya sendiri yang diberikan pada Musa di Gunung Sinai. Yang intinya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan semuanya. Perhatikan ya, mengasihi Tuhan semuanya dan mengasihi manusia semuanya, tidak. Mengasihi manusia tidak semuanya, mengasihi manusia standarnya adalah seperti engkau mengasihi dirimu. Beda, saudaraku. Tuhan harus terima lebih banyak daripada manusia. Oke? Nah, kalau sudah baca 10 perintah Allah, maka perintah pertama jangan ada padamu Allah lain, sudah baca sampai perintah keempat, kuduskanlah hari Sabat, itu bicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita taruh Tuhan tempat yang pertama, terutama, tidak ada yang lain yang sama dengan Tuhan. Dan mulai perintah yang kelima, hormatilah ayah ibumu, sampai perintah ke-10, jangan iri akan milik sesamamu, adalah bicara tentang bagaimana kita mengasihi sesama. Demikian juga waktu saudaraku, orang muda yang kaya tanya kepada Tuhan Yesus, apa yang aku harus lakukan, atau aku dapat hidup kekal, Tuhan berkata, engkau sudah tahu perintah Allah, lakukan itu. Dan waktu ahli Taurat menjawab, ini ringkasan, ini inti daripada seluruh hukum Taurat. Tuhan bilang, 2 hal. 1, jawabanmu betul. Pengetahuanmu perfect. Sekarang tinggal lakukan. Just do it. Dan saudara-saudara, waktu ahli Taurat mendengar, engkau mau selamat, lakukan hukum Taurat. Dia baru sadar, maksudnya dia menjebak Tuhan Yesus, backfired sama dia. Karena tadinya dia pikir, Tuhan Yesus akan jawab begini, oh, kamu dapat yang kekal? Percaya kepadaku, ikut aku. Lalu dia bilang, hahaha, kamu sudah ngajar sesat, kamu sudah meniadakan hukum Taurat. Dia sudah siap dengan itu, saudara-saudara. Ternyata Tuhan Yesus tidak keluar daripada hukum Taurat. So, kalau saudara ingat waktu Tuhan Yesus, dia khotbah, saudaraku, khotbah di bukit, di Matius 5 sampai pasal 5 sampai pasal 7. Setelah dia khotbah bagian pertama dari khotbah di bukit itu yang kita sering sebut sebagai ucapan bahagia, beatitude, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah dan seterusnya, saudaraku, sampai berbahagialah kalau kamu dianiaya, oke? Upahmu besar di surga. Tuhan Yesus lanjutkan dengan khotbah di bukit, dia berkata, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi. Waktu dia tanya, saudara-saudara,
Tuhan Yesus jawab, orang ahli Taurat tanya, Tuhan Yesus jawab, kamu mau selamat? Lakukan hukum Taurat. Saudara-saudara, apakah melakukan hukum Taurat itu bisa membawa keselamatan? Jawabannya, ya. Kalau kita bisa lakukan dengan sempurna. Paulus menulis dalam surat Galatia, orang yang hidup dengan hukum Taurat, seorang orang yang melakukan hukum Taurat akan hidup olehnya. Artinya apa? Dia akan dapatkan kehidupan yang kekal kalau dia bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Persoalannya adalah, Paulus berkata dalam Roma pasal 7, hukum Taurat itu kudus, tapi aku ini sudah terjual kepada dosa. Aku akan selalu gagal, tidak akan bisa melakukan hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus bawa ahli Taurat kepada hukum Taurat. Supaya ahli Taurat belajar bercermin. Apa yang dia banggakan, yang memberi dia keyakinan bahwa dia pasti selamat karena dia sudah ngerti hukum Taurat. Ternyata dia nol di hadapan hukum Taurat. He complete failed before the law. Dan setiap kali saudaraku, Tuhan Yesus bertemu dengan siapapun juga, dia selalu pada akhirnya membawa orang itu untuk kenal dia sebagai juru selamat. Tetapi, saudara-saudara, apa itu juru selamat? Savior. Savior adalah orang yang menyelamatkan. Siapa yang butuh juru selamat? Siapa yang butuh Savior adalah orang yang tahu dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. If you can save yourself, you don't need Savior. Dan ahli Taurat berkata, I can save myself. Tell me, how can I be saved by myself? Dan Tuhan Yesus kasih kepada dia hukum Taurat. Supaya apa? Supaya dia tahu. Seperti yang Paulus tulis dalam Roma pasal 3:20. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa, atau lebih tepat saudaraku, justru hukum Taurat orang mengenal bahwa dirinya adalah orang berdosa. Hukum Taurat menunjukkan kepada kita betapa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kita butuh juru selamat. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus bawa orang ahli Taurat ini berhadapan dengan hukum Taurat supaya akhirnya dia tahu, I cannot save myself, I need a Savior. I cannot be justified, aku tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Aku butuh Allah yang membenarkan aku. Saya ingat Tuhan Yesus pernah cerita dalam Lukas pasal 18, ada 2 orang ke bait Allah, 1 orang Farisi, 1 pemungut cukai. Orang Farisi berkata, ya Allah aku mengucap syukur kepadamu, aku tidak seperti semua orang lain, aku melakukan semua yang baik. Ya, aku melakukan, tidak semua saudara, aku melakukan beberapa hal yang baik dia sebut. Yang terlalu sedikit dibandingkan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, saudaraku, tapi yang baik-baik dia sebut semua. Dan aku melakukan ini dan aku tidak melakukan itu, dan aku tidak seperti pemungut cukai itu. Pemungut cukai itu datang, dia tidak berkata sesuatu yang baik tentang dirinya. Dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa, kasihani aku. Tolong jangan nilai aku, kasihani aku. Tuhan Yesus berkata apa? Pemungut cukai itu pulang, dibenarkan oleh Tuhan. Apakah karena dia benar? No, dia orang yang sangat berdosa. Tapi dia minta kemurahan Allah untuk membenarkan dia. Dia dapat kasih karunia, dia dapat mercy. Sementara orang Farisi berkata, nilai aku. Tuhan berkata, aku nilai kamu. Dan kamu completely fail. Tuhan Yesus beri kesempatan kepada ahli Taurat ini. Supaya dia boleh tersungkur di depan Tuhan Yesus berkata, I fail. Tetapi apa terjadi saudaraku? Ahli Taurat ini tahu dia fail. Tapi ayat 29 berkata, tetapi untuk membenarkan dirinya. Nah, dia tahu dia enggak benar saudaraku. He knows that he is not righteous. He knows that is far from justification before the law. Tapi sekarang dia mencoba untuk membenarkan dirinya daripada dia mau minta kebenaran daripada Allah buat dia. Dia berkata, siapakah sesamaku manusia? Saudara ngerti arti pertanyaan ini? Arti pertanyaan begini, Tuhan,
Hukum yang kedua berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa sama manusia itu? Semua orang. Tapi dia tahu, aku enggak mungkin bisa kasih semua orang. Jadi orang tertentu, yang mana yang aku harus kasih? Intinya apa, saudaraku? Dia coba mereduksi standar hukum Taurat yang cocok buat dia, yang dia bisa capai. Kenapa? Karena dia masih ingin mendapatkan keselamatan dengan usahanya sendiri, dengan achievement-nya sendiri. Now I want to tell you, kalau saudara masih ingin selamat karena usaha saudara sendiri, pasti satu yang saudara lakukan, saudara akan mencoba menurunkan standar kebenaran Allah. Cocok dengan saudara. Sampai pas dengan apa yang saudara bisa lakukan. Then you feel happy about yourself. Then you start to feel, I'm good, I must be safe because I can do God's will yang saudara sudah adjust dan reduksi. Persis seperti ahli Taurat ini. Saudara ngerti? Kalau saudara masih punya prinsip bahwa saudara selamat karena usahamu, saudara akan mulai melihat usahamu dan saudara akan mencoba mencocokkan standar kebenaran Allah dengan usahamu. Saya sudah ke gereja tiap minggu. Saya datang paling awal, pulang paling akhir, walaupun tidur di tengah-tengahnya. Saya sudah melayani, saya sudah kasih persembahan, saya sudah baca Alkitab, saya sudah berdoa, saya sudah pergi ke saudaraku, tolong orang-orang yang susah. Saya setiap hari menyanyi. Dan saudara-saudara, lalu kita berkata, saya yakin pasti selamat karena kehendak Allah itu cuma segitu. You follow me? Saudara-saudara dengar baik-baik. Setiap kali kita mau mencapai keselamatan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan coba berusaha untuk minimize hukum Taurat. Kita akan minimize standar kekudusan dan kebenaran Allah. Dan Tuhan Yesus tidak kasih kesempatan ahli Taurat ini untuk minimize hukum Taurat. Tuhan berkata, it is total obedience to the law. Tapi, saudara-saudara, ahli Taurat ditanya sama Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu siapa orang yang harus aku kasih? Who is my neighbor? Siapa yang aku kasih? Artinya begini, aku enggak harus ngasih semua orang kan? Sebab mengasihi semua orang itu terlalu berat buat aku. Aku tidak sanggup. Jadi coba tolong dikecilkan skopnya yang cocok dengan aku. Mungkin teman-temanku, mungkin keluargaku, mungkin sesama ahli Taurat. Tuhan bilang, Tuhan tidak jawab, Tuhan kasih cerita ini. Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan saudara-saudara kata turun itu benar-benar turun secara jasmani. Sebab tempat dari Yerusalem dan Yeriko itu beda sekali dari sisi ketinggian. Yerusalem itu 3.000 kaki di atas permukaan laut. Yeriko itu 800 kaki di bawah permukaan laut. Jadi itu saudaraku perbedaan tinggi yang sangat jauh. Jadi memang jalannya turun, saudaraku sempit, banyak tebing, cocok untuk para perampok bersembunyi di balik tebing itu. Dan siap menyantap korban yang lewat di situ. Disergap orang ini, cerita dari Tuhan Yesus, saudaraku, dan dipukulin, dirampok habis semua, ditinggal dalam keadaan yang hampir mati. Sekarang, siapa yang akan tolong orang ini? Dan datanglah, saudaraku, imam. Dan saudaraku pakai kata imam itu turun, berarti dia turun dari mana? Bukan dari Yeriko. Dia pasti turun dari Yerusalem. Dan kemungkinan besar, tidak ditulis dengan detail, tapi kemungkinan besar dia turun dari Yerusalem karena dia baru selesai melakukan tugas keimamannya. Di mana? Di Bait Allah, di Yerusalem. Saudara ingat itu. Dia baru selesai beribadah kepada Allah. Dia baru berkata, oh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Oh Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu. Oh Tuhan, aku akan menuruti perintahmu. Dan dia lihat orang yang harusnya ditolong, dia malah menghindari orang itu. Dia malah ignore orang itu. Dia jalan pergi. Lewat orang kedua, namanya orang Lewi.
Saudara-saudara, siapa orang Lewi itu? Lewi adalah suku yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tidak harus jadi imam, tapi saudaraku, mereka kan orang-orang ya, kalau hari ini sebut pengerja-pengerja gereja, begitulah. Orang-orang yang melayani sama saudaraku melayani di bait Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah katanya. Orang-orang yang secara saudaraku di mata orang Yahudi, ya mereka orang-orang yang suci karena mereka terus di bait Allah, terus melayani Tuhan. Lewat tempat korban itu, dia justru lari, tinggalkan korban itu. Tuhan berkata, siapa yang tolong orang ini? Hampir mati ini. Dan saya yakin saudaraku, orang ahli Taurat berkata, ya kalau imam tidak mau tolong, kalau orang Lewi nggak mau tolong, ya orang biasa lah. Nah, dia expect saudaraku, Tuhan berkata, maka lewatlah seorang yang sederhana. Nyata enggak, yang lewat saudaraku, orang Samaria. Waktu Tuhan disebut, maka datanglah seorang Samaria. Saudaraku langsung perutnya itu, ahli Taurat nih yakin. Kalau saudara dari ini, saudara dan saya hari ini dengar orang Samaria. Oh iya, orang Samaria, baik orang Samaria itu. Tapi saudaraku buat ahli Taurat nih, dia seorang Yahudi. Dengar kata orang Samaria itu, saudaraku, yak. Mereka benci sekali dengan orang Samaria. Saudara masih ingat, Tuhan Yesus pernah satu kali pergi ke satu kota di daerah Samaria, namanya kota Sikar. Lalu dia duduk di situ, di kota Sikar itu dekat sumur, dari sumur yang digali oleh Yakub. Lalu ada seorang perempuan dari kota itu, berarti dia adalah perempuan Samaria. Datang ambil air di situ, lalu Tuhan bilang, aku minta minum. Langsung dia bilang, kamu orang Yahudi, minta minum sama orang Samaria. Shame on you. Lalu saudaraku ditulis, Yohanes pasal 4 ayat 9, sebab orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Saya cerita sedikit ya, mudah-mudahan 1 menit cukup. Kenapa kok begini? Ada historinya. Saudara. Siapa orang Samaria itu? Saudara, 1 menit enggak cukup. Oke. Orang Israel itu ada 12 suku, saudaraku, dari keturunan Yakub. Ya, lalu mereka jadi satu kerajaan akhirnya, ya. Rajanya pertama Saul, kemudian yang kedua Daud, saudaraku, yang ketiga anak daripada Daud namanya Salomo. Dan setelah Salomo mati, kerajaan Israel itu pecah jadi 2. Satu saudaraku di daerah utara, satu di daerah selatan. Yang utara itu 10 suku, yang selatan itu 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Dan saudara-saudara, yang 10 suku ini, akhirnya mereka itu kerajaan dari 10 suku ini, saudaraku, dihancurkan, dikalahkan oleh negara Asyur. Dan orang-orangnya, penduduknya dicerai-beraikan, dicampur-campur dengan bangsa-bangsa lain. Jadi akhirnya mereka jadi kawin campur dengan bangsa lain. Mereka aslinya adalah keturunan Yakub, orang Israel. Tapi sekarang mereka sudah enggak asli lagi karena mereka campur dengan bangsa lain. Dan saudaraku, kenapa disebut orang Samaria? Sebab ibu kota dari kerajaan utara itu ada di kota namanya Samaria. Nah yang kerajaan selatan, saudaraku, yang suku Yehuda dan Benyamin ini, mereka juga dikalahkan oleh negara lain, namanya negara Babel. Dibawa ke saudaraku, ditawan di Babel selama 70 tahun. Tetapi kerajaan dari orang-orang dari kerajaan selatan ini, yang cuma 2 suku ini, tidak mau kawin campur. Mereka menjaga dirinya tetap murni. Jadi waktu mereka akhirnya kembali ke Yerusalem, saudaraku, mereka tak berkata kami tetap asli dari suku 2 suku itu, Yehuda dan Benyamin. Mereka pulang dan mereka menamakan dirinya bukan lagi orang Israel, tapi orang Yahudi dari kata Yehuda. Sudah tahu sekarang? Nah jadi saudaraku, ini orang Samaria dianggap orang yang sudah tercemar. Karena mereka sudah kawin campur, mereka tidak mau. Dan terus terang kalau orang Yahudi mau menghina sesama orang Yahudi, hinaan yang paling rendah adalah menyebut orang itu orang Samaria. Tuhan Yesus satu kali saudaraku ketemu dengan orang Yahudi dan mereka begitu marah. Dan Yohanes pasal 8 ayat 48. Mereka berkata kepada Tuhan sebegini. Orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?
Tidak dikatakan engkau orang Nazaret. Tidak dikatakan engkau orang Bethlehem, engkau orang Samaria. Yesus bukan orang Samaria, dia lahir dari suku Yehuda. Sebabnya dia sebut sebagai singa Yehuda, dia adalah anak daripada Daud, keturunan daripada Daud. Tapi penghinaan, saudaraku, pakai kata itu, istilah orang Samaria. Karena itu waktu Tuhan Yesus berkata, maka datanglah orang yang ketiga, lewat tempat insiden di mana orang itu tergeletak hampir mati. Orang itu orang Samaria. Ahli Taurat berkata, apa enggak ada orang lain yang bisa dipakai sebagai contoh? Kenapa harus orang Samaria? Dan dia berkata, orang Samaria lihat orang geletak gini, mana mungkin dia mau tolong? Tuhan Yesus berkata, ternyata orang Samaria itu ngelihat orang itu, tergerak oleh belas kasihan. Lalu apa, saudaraku? Datang kepada orang itu. Dan lukanya dibalut. Langsung lompat ya, lukanya dibalut. Tapi saudaraku, gimana dia bisa membalut luka itu? Sebelum dia berhenti dari perjalanannya. Dia berhenti dulu. Dan saudara tahu, dia berhenti di jalan yang sunyi. Dia berhenti dengan resiko. Dia juga bisa ikut dirampok. Betul? Apa yang kejadian dengan orang korban itu bisa terkena saudaraku orang ini. Tapi dia rela ambil risiko itu untuk menolong orang ini. Lukanya dibebat, saudaraku, dibalut, dikasih minyak, dikasih anggur, saudaraku. Orang bilang ini first aid, oke, tapi saya bilang itu adalah persediaan yang orang Samaria ini sendiri punya, saudaraku, bukan untuk obat-obatan, tapi untuk persediaannya dia sendiri. Dia kasih apa yang mestinya buat dia kasih sama orang lain. Setelah itu apa? Orang yang sudah setengah mati itu kan tidak bisa jalan, dinaikkan ke keledainya, lalu dibawa pergi. Tadinya orang Samarianya naik keledai. Sekarang apa? Dia jalan kaki. Keledainya dikasihkan sama si korban. Sampai ke tempat penginapan, kemungkinan besar itu di Yeriko, saudaraku. Semalam ditungguin, dirawat ini si korban. Berarti apa, saudaraku? Dia harus cancel, at least dia harus delay planningnya. Bahkan mungkin dia harus cancel planningnya orang Samaria ini. Demi ngerawat si korban. Besok paginya, dia langsung kasih uang 2 dinar, saudaraku. Itu jumlahnya cukup banyak. Lalu dia berkata, tolong rawat orang ini, aku mesti pergi. Tapi nanti aku datang kembali. Dan kalau jumlah ini kurang, apa saja yang kurang aku tambahin. Saudara, tidak hitung-hitung sama sekali berapa kurangnya. Saudara pernah nolong orang yang lagi kesulitan keuangan? Saya ada hutang, Pak. Oh ya, bisa minta tolong? Boleh. Berapa hutangnya? Masih belum tahu, Pak. Saya masih perlu hitung ini. Oke, ini buku cek saya. Isi saja berapa hutangmu. Ada yang mau gitu? Tolong bisa lihat saya tangannya terangkat, tapi bukan untuk garuk-garuk kepala. Ada? Ini yang dilakukan orang Samaria itu. Dia kasih cek, open cek, kamu isi aja berapa. Nanti kurang berapa sih aku kasih. Dia lakukan semua yang terbaik untuk si korban ini yang dia tidak kenal, yang dia tidak tahu. Dan kalau orang yang jadi korban itu orang Yahudi adalah orang yang memusuhi dia. Orang yang menghina dia. Tapi dia tolong lakukan terbaik dan dia bayar semua ongkosnya. To help someone will cost you. Dan itu cerita yang Tuhan sampaikan. Saudara-saudara saya mau tanya. Saudara pernah dan saudara mau enggak lakukan seperti orang Samaria ini kepada seseorang? Siapa yang mau? Saya mau tanya pertanyaan kedua. Siapa saudara yang pernah melakukan ini? Siapa saudara pernah melakukan, saudara menolong yang terbaik dengan berapapun ongkosnya saudara lakukan kepada seorang? Siapa yang pernah? Enggak pernah ya? Saya kasih tahu, saudara enggak sadar, saudara semua pernah lakukan itu. Kepada siapa? Kepada satu orang, yaitu dirimu dewi. You all will do this thing to yourself. Because we all love ourselves.
Saudara tidak akan hitung-hitung untuk dirimu. Saudara akan selalu lakukan terbaik untuk dirimu. Saudara akan bayar semua ongkos untuk menolong diri saudara sendiri. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, aku cuma minta kamu mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan dia ngomong sama ahli Taurat ini. Siapa di antara imam, orang Lewi, sama orang Samaria ini yang menjadi sesama daripada orang yang jadi korban ini? Dijawab sama ahli Taurat ini kan. Jawabannya apa? Ya orang Samaria itu. Betul ya? No. Dia bilang gini, orang yang menunjukkan belas kasihannya. Siapa itu? Orang Samaria. Tapi dia tidak mau sebut orang Samaria. Tidak mau. Buat saya, tidak akan pernah keluar dari mulut saya. Memuji orang Samaria tidak pernah. Tapi hari itu dia kepepet saudaraku karena itu. Komprominya adalah, oke, saya akui orang ini. Tapi saya tidak mau sebut dia orang Samaria. Begitu bencinya. Tuhan bilang gini, oh oke. Kalau gitu, pergi dan lakukan ini. Kamu kan tadi tanya, siapakah sesamaku? Aku tanya, sekarang siapa yang sudah memperlakukan orang lain sebagai sesamanya? Ternyata bukan imam, ternyata bukan orang Lewi, tapi orang Samaria. Siapa yang paling kau harapkan untuk menolong si korban? Imam atau orang Lewi? Ternyata mereka yang paling diharapkan, mereka tidak mau tolong. Yang paling tidak diharapkan, yang tidak mungkin bisa menolong, yang tidak mungkin mau tolong, justru menolong. Tuhan kasih tahu sama ahli Taurat ini. Just do it. 2 kali, saudara. Just do it. Tuhan juga tunjukkan kepada ahli Taurat ini. Bahwa if you think you can fulfill the command of God, you haven't known yourself and you haven't known the command of God. Kalau engkau pikir engkau hebat karena engkau punya pengetahuan akan hukum Taurat, dan engkau pikir engkau selamat karena engkau punya pengetahuan hukum Taurat, engkau harus tahu bahwa engkau tidak akan bisa melakukan hukum Taurat. Terlalu tinggi, terlalu berat. Dan karena itu, engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri dengan melakukan hukum Taurat. Engkau perlu diselamatkan orang lain. Saudara-saudara, saya mau saudara renungkan ya. Kalau saudara sudah sering baca Alkitab, terutama kitab Injil, 4 Injil, maka saudara-saudara kalimat yang sama, lakukan hukum Taurat ini, maka engkau akan selamat. Tuhan katakan juga kepada orang muda yang kaya itu. Tapi Tuhan tidak pernah katakan, lakukan hukum Taurat, engkau akan selamat. Kepada orang-orang tertentu. Satu contoh. Tuhan tidak pernah ngomong, lakukan hukum Taurat kepada Sakius. Tuhan cuma berkata, aku mau numpang di rumahmu. Tuhan tidak pernah ngomong, Sakius lakukan hukum Taurat, engkau akan selamat. Saudara pernah tahu cerita Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa, saudaraku? Kakinya dicuci dengan air matanya, lalu dilap dengan rambutnya, lalu kasih minyak wangi. Saudara. Ini perempuan berdosa. Entah dia itu pelacur, entah perempuan yang hidup dalam perzinahan, saudaraku. Tuhan tidak ngomong, lakukan hukum Taurat, engkau akan selamat. Tuhan tidak ngomong sama perempuan Samaria yang ketemu dari sumur Yakub, lakukan hukum Taurat, engkau akan selamat. Tuhan tidak pernah ngomong kepada Lewi, saudaraku, yang dipanggil, saudaraku, yang waktu dia kerja sebagai pemungut cukai, yang dipanggil oleh Tuhan. Ikut aku. Tuhan tidak berkata, lakukan hukum Taurat dulu, baru ikut aku. Saudaraku, 4 orang ini adalah contoh dari kelompok orang yang sama. Yaitu apa? Orang yang tahu. Mereka itu orang berdosa. Mereka orang yang gagal. Mereka tahu mereka orang yang sakit. Dan kalau orang sakit, saudaraku, mereka cari bukan pola hidup sehat. Yang mereka cari adalah dokter. Dan Tuhan berkata, aku datang bukan untuk cari orang sehat, tapi orang sakit. Dan kalau aku ketemu orang sakit, aku langsung tolong mereka. Aku tidak ajari mereka, kamu harusnya begini supaya tidak sakit. Aku tolong mereka, aku sembuhkan mereka. Tapi untuk orang yang kerosok sehat, aku akan berkata kepada mereka, pergi ke laboratorium, cek kolesterolmu. Supaya kamu tahu, kamu sakit. Sudah ngerti? Dan kepada ahli Taurat ini,
yang merasa dirinya benar. Tuhan berkata, cek dirimu di hadapan hukum Taurat, supaya kau tahu. You cannot save yourself. You need a savior. Saudara, mungkin saya berkata, oh saya tidak seperti ahli Taurat itu. Saya tidak berbangga seperti itu, tapi mungkin saudara merasa saudara orang Kristen yang baik. Sempurna sih tidak, tapi baik. Dan saya orang baik, nanti saya pasti masuk surga. Kenapa? Karena saya orang baik. Dan saudaraku, kalau kita sudah berkata seperti itu, oh saya percaya Yesus betul, tapi yang membuat kita yakin kita masuk surga adalah karena saya orang baik. Dengar baik-baik. Kita sudah jadi orang yang merasa diri kita sehat. Cek kesehatan saudara di hadapan hukum Taurat. Sampai saudara nangis dan berkata, ternyata aku ini sakit. Ini semua hasil tes darah merah semua. Bukan hanya sakit, aku ini seperti mau mati. Aku butuh dokter yang menyembuhkan. Dan waktu itulah saudaraku, saudara akan lari kepada Yesus. Itu berkata, Tuhan Yesus, aku butuh juru selamat. Be my savior, not my teacher. Haleluya. Jadi saudaraku, apa perumpamaan orang Samaria ini? Ini bukan perumpamaan kita harus mengasihi sesama. Bukan itu inti utamanya. Perumpamaan Samaria tentang saudaraku, orang yang merasa dirinya bisa selamat. Dengan melakukan hukum Taurat tanpa dia tahu bahwa sebenarnya dia gagal total di hadapan hukum Taurat. Tetapi perumpamaan orang Samaria ini juga menunjukkan, kalau kita melihat perumpamaan ini, kita tidak bisa tidak lihat bahwa di situ ada gambar Yesus. Dan Yesus adalah lebih daripada orang Samaria. Yesus, dia adalah Allah yang tidak menanggalkan kesetaraan dengan Allah, tapi dia turun ke dunia ini. Menjadi sama dengan manusia. Waktu dia melihat saudara dan saya tergeletak, dihajar habis oleh dosa dan mendekati kematian. Dia turun ke dunia ini. Waktu kita sedang ada di bawah murka Allah, dia turun dan menyelamatkan saudara dan saya. Dan untuk dia menyelamatkan saudara saya, dia bayar harganya yang lebih daripada yang dibayar oleh orang Samaria itu. Saudara-saudara, kalau saudara melihat dilakukan orang Samaria tadi, saya coba dramatize, saudaraku. Luar biasa, luar biasa. It's superhuman. Tapi yang Yesus lakukan, is beyond superhuman. Yang dia lakukan buat saudara dan saya, harga yang dia bayar untuk menolong saudara saya, jauh melebihi apa yang kita bisa bayangkan. Saya tidak tahu bagaimana hati saudara, pikiran saudara. Tapi dengar, I want to plead to you all. Saya ingin minta kepada saudara semua. If you don't remember anything from my sermon today, just remember this. Pray to God to reveal the cross of Jesus to you. Minta dan berdoa untuk saudara, minta pewahyuan daripada saudara, saya ngerti apa artinya salib Yesus itu. Itulah harga yang dia bayar waktu dia mau tolong saudara dan saya dari lumpur dosa. Dan saudara, Tuhan Yesus pakai ilustrasi orang Samaria untuk menjawab pertanyaan, siapakah sesamaku? Tapi waktu Yesus tolong kita, kita bukan sesama daripada Yesus, kita adalah musuh daripada Yesus. We are his enemies. And yet he came down and saved us. He is a much better Samaritan. Dia adalah juru selamat kita. Haleluya. Dan karena itu saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh ahli Taurat ini setelah Tuhan berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Harusnya dia tahu
bahwa tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Sebab hatinya penuh dengan dosa. Dia harus datang kepada Yesus dan tersungkur berkata, selamatkan aku. Tapi mungkin dia tinggalkan Tuhan. Dia menjadi salah seorang dari kelompok ahli Taurat dan Farisi yang merencanakan supaya Yesus itu dibunuh. Saudara-saudara, waktu kita gagal di hadapan Tuhan, kita bisa pilih, kita berontak kepada hukum Taurat berkata, I don't want to care about it anymore. Atau kita bisa datang berkata, save me, O Lord. Haleluya. Dan saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini. Dia berkata, siapa yang bisa melakukan perintah Allah dengan sempurna, seperti yang kamu bilang tadi? Hanya Yesus. Hanya Dia yang bisa menggenapi, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan mengasihi sama seperti Dia. Hanya Yesus yang bisa lakukan dengan sempurna. Dan hanya Dia yang bisa meraih kebenaran Allah. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan kebenarannya itulah yang diberikan kepada saudara saya waktu dia tergantung di atas kayu salib. That is our Savior. Kalau saudara hari ini dengar firman Tuhan ini, saudara-saudara, mari kita berhenti untuk mencoba mengejar dan berdiri di atas fondasi diri kita sendiri akan keselamatan. Kita lari ke kaki salib Kristus berkata, you are my salvation. Lord Jesus, you are my salvation. Dan kalau kita tahu itu, kalau kita mengenal salib Kristus, kita akan tahu bahwa kita sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dan kasih itulah yang akan membangkitkan dalam hati kita kerinduan dan dorongan untuk kita mengasihi orang lain. Yohanes berkata dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Yohanes tidak berkata kita mengasihi karena kita ingin kita selamat. Tidak. Yohanes tidak berkata kita mengasihi karena Allah memerintahkan kita mengasihi dan supaya kita selamat kita mau turuti perintah Allah. Tidak. Yohanes berkata kita mengasihi karena kita sudah terima kasih Allah dalam diri kita. Saudara-saudara, mengasihi orang lain itu bukan jalan mendapatkan keselamatan, tapi adalah buah daripada keselamatan yang Allah sudah berikan dalam diri kita. Why we love? Because God has first loved us. Pertanyaan terakhir, how we love? Bagaimana kita mengasihi? Itu adalah pesan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya di perjamuan Paskah. Dia berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Dia berkata, biarlah kamu semua saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana caranya kita mengasihi? Seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Saudara-saudara mungkin berkata, kenapa harus Tuhan mengasihi, mengapa saya harus tahu dulu Tuhan mengasihi saya, baru saya bisa mengasihi orang lain. Saya bisa kok mengasihi orang lain secara natural, betul bisa. Tapi bukan kasih itu yang Tuhan mau. Kasih kita dari kita sendiri adalah kasih yang selfish. Kalau kita mau mengasihi dengan kekuatan sendiri, kita akan berkata seperti ahli Taurat ini, who is my neighbor? Siapa yang bisa aku kasih dan siapa yang tidak layak aku kasih? Kita akan mengasihi orang yang baik, tapi kita tidak akan mau mengasihi orang yang menjengkelkan kita, orang yang menyakiti kita, orang yang memfitnah kita, orang yang merugikan kita, orang yang menjahati kita, orang yang mencelakai kita. Kita tidak akan bisa mengasihi seperti itu. Orang-orang itu, kecuali kalau kasih Kristus dalam diri kita, sebab seperti itulah Kristus mengasihi kita. Waktu kita jahat, waktu kita memusuhi dia, waktu kita tidak peduli tentang dia, waktu kita menertawakan dia, waktu kita menganggap remeh dia, waktu kita mengacuhkan dia, dia mengasihi kita. Dan kasih itulah kalau kita terima, akan membuat kita bisa mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Saudara, hanya kalau kita tahu kita adalah orang berdosa yang tidak layak dikasih, tapi Tuhan mengasihi kita, maka kita bisa berkata,
Aku mengasihi orang bukan karena orang itu dikasih, orang itu layak dikasih. Tapi aku mengasihi orang lain. Karena aku sudah terima kasih yang tidak layak aku terima daripada Tuhan. Bagian terakhir, saudara-saudara. Teringat cerita perumpamaan orang Samaria tadi. Mengasihi itu ada harga harus dibayar. Rasul Yohanes berkata dalam surat 1 Yohanes, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukannya dengan perkataan. Saudara-saudara, kalau kita mengasihi dengan perkataan, saudaraku, cuman asal mangap, itu gampang. Berapa banyak saudara pernah berkata kepada saudaramu, Tuhan berkati ya. Tuhan tulis WA, GBU, God bless you, atau JBU, Jesus bless you. Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Ayo. Saya pernah ngomong sama orang, Tuhan berkati ya. Saya mau tanya, kenapa saudara tidak berkati orang itu? Kenapa kok saudara suruh Tuhan? Kenapa kok orang Kristen paling pintar nyuruh Tuhan? Tuhan berkati. Kenapa tidak saudara sendiri berkati? Mudah ngomong, saudaraku. Mudah ngomong, God bless you, mudah, saudaraku. Oke? Sebab kita tahu, mengasihi itu harganya mahal. Tapi hanya kalau kita memandang salib Kristus. Kita berkata, Tuhan, semahal apapun aku mengasihi orang lain. Tidak bisa lebih mahal dari kasih yang engkau sudah beri kepadaku. Your love is the most precious, the highest cost, the most costly love. I receive it for free. Now I want to give it freely. Haleluya. Biarlah kasih Tuhan menjamah hati saudara.